hal lainnya yang akan membawa kepada mereka penyesalan yang tiada tara nanti di dalam akhirat. Jadi mereka sekarang ini mengaku sudah ini bersama dengan dalil yang tidak dapat mereka berikan kepada masyarakat, ini merupakan sebuah dosa yang terus-menerus, dosa yang tidak pernah selesai. Bahkan mereka lagi tidur pun itu berdosa. Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Ba'lawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya. Ubaid itu tidak punya, Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid. Maka fal jannatu alaihi haram, maka surga itu adalah haram baginya. Nah ini sudah jelas begitu Mas Rifki untuk pembukaan. Jadi bertaubatlah, pung masih Allah kasihkan waktu bagi para Balawi itu. Coba tanyakan pada yang sudah meninggal itu Balawi-Balawi, mintakan mimpi kepada Allah untuk bertemu dengan Balawi yang sudah meninggal, kemudian tanyakan kepada mereka tentang kebenaran nasab itu atau tentang keadaan mereka di sana. Apakah mereka diakui oleh Rasulullah sebagai keturunannya, atau apakah mereka diabaikan Rasulullah, bahkan dianggap berdosa kemudian disiksa di alam barzah. Ini masa iya banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzah, kemudian bertanya kepada Paki Muqaddam jika ada, bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalam dunia ini nasab kita sedang dipermasalahkan. Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita masyarakat Indonesia, siapa di antara mereka yang merasa sufi, yang merasa dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah satu saja Balawi yang sudah wafat untuk kemudian hadir dalam mimpinya Kang Mas Pakih Wirahadiningrat untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah cucu Nabi. Atau kalau mereka Balawi ini mengaku sering bertemu Nabi, kayak Lutfi bin Yahya itu ngomong sering sekali bertemu Nabi, mau berhenti dari NU nggak boleh katanya oleh Nabi Muhammad. Coba Lutfi bin Yahya yang mengaku-ngaku sering bertemu Rasulullah, mintakan Rasulullah untuk hadir dalam mimpi Imaduddin Usman untuk memberitahu bahwa kamu Lutfi bin Yahya adalah merupakan keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh subscriber dan audiens Gus Fuad Channel. Sore hari ini kita ngabuburit, berdiskusi, ngobrol-ngobrol bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan KRAT Fakih Wirahadiningrat. Assalamualaikum Kiai Mat, Assalamualaikum Gus Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari puasa ke-11 kita ini ya, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, rezeki halalnya semakin banyak, lancar, dan semakin berkah. Di sore hari ini
kita akan ya membahas tentang isu-isu terkini di polemik nasab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Ini ada pertanyaan titipan Kiai Mat. Pertanyaan titipannya tuh begini, bulan puasa masih bohong tentang nasab, ngaku cucu Nabi padahal bukan. Itu gimana ininya puasanya ini Kiai Mat? Apa mending tidak usah puasa gitu karena percuma begitu. Kalau ini ya, kalau saya niruin doktrin-doktrin dari Kerang Habib Alwi itu kan begitu. Kalau tidak cinta percuma sholatnya, percuma puasanya. Nah ini apa kalau ke Kerang Habib Alwi juga mereka percuma gitu puasanya dan sholatnya ya? Gimana ya Iman? Iya, itu ada juga pertanyaan yang sama yang diberikan kepada para koruptor. Itu koruptor katanya pada mau puasa gitu, tetapi kenapa korupsi seneng, kenapa makan babi itu nggak mau gitu. Sama sekali makan babi itu orang-orang koruptor itu nggak mau, tapi kalau makan uang haram itu seneng gitu. Apakah nggak bagus gitu kalau koruptor itu makan juga itu babi, dia seneng barang haram. Saya kira itu sama juga dengan para Ba'lawi yang nasabnya sudah terbukti terputus, tapi juga ada di antara mereka yang masih mau puasa. Ya monggo saja. Jadi dosa pengakuan mereka sebagai cucu Nabi suatu hal, untuk memenuhi taklif dia sebagai seorang muslim adalah hal lainnya. Jadi apakah sah itu puasanya? Secara ilmu fikih puasanya tetap sah, tetapi pengakuan dia sebagai sebuah keyakinan dia atau tidak berdasar keyakinan karena tidak berdasarkan bukti-bukti, itu hal lainnya yang akan membawa kepada mereka penyesalan yang tiada tara nanti di dalam akhirat. Jadi mereka sekarang ini mengaku sudah bersama dengan dalil yang tidak dapat mereka berikan kepada masyarakat. Ini merupakan sebuah dosa yang terus menerus, dosa yang tidak pernah selesai, bahkan mereka lagi tidur pun itu berdosa. Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Ba'lawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya. Ubaid itu tidak punya, Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid. Maka fal jannatu alaihi haram, maka surga itu adalah haram baginya. Nah ini sudah jelas begitu Mas Rifki untuk pembukaan. Jadi bertaubatlah, pung masih Allah kasihkan waktu bagi para Balawi itu. Coba tanyakan pada yang sudah meninggal itu Balawi-Balawi, mintakan mimpi kepada Allah untuk bertemu dengan Balawi yang sudah meninggal, kemudian tanyakan kepada mereka tentang kebenaran nasab itu atau tentang keadaan mereka di sana. Apakah mereka diakui oleh Rasulullah sebagai keturunannya, atau apakah mereka diabaikan Rasulullah, bahkan dianggap berdosa kemudian disiksa di alam barzakh. Ini masa iya banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzakh, kemudian bertanya kepada Faqih Muqaddam jika ada,
bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalam dunia ini nasab kita sedang dipermasalahkan. Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita, masyarakat Indonesia, siapa di antara mereka yang merasa sufi, yang merasa dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah satu saja Balawi yang sudah wafat untuk kemudian hadir dalam mimpinya Kang Mas Pakih Wirahadiningrat untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah cucu Nabi. Atau kalau mereka Balawi ini mengaku sering bertemu Nabi, kayak Lutfi bin Yahya itu ngomong sering sekali bertemu Nabi, mau berhenti dari NU nggak boleh katanya oleh Nabi Muhammad. Coba Lutfi bin Yahya yang mengaku-ngaku sering bertemu Rasulullah, mintakan Rasulullah untuk hadir dalam mimpi Imaduddin Usman untuk memberitahu bahwa kamu Lutfi bin Yahya adalah merupakan keturunannya. Tidak akan pernah terjadi walaupun dia itu menginginkannya, nggak bakal. Nah ini maka kibin-kibin ini harus juga mempunyai kesadaran. Kita tidak akan pernah capai untuk terus memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam, warga Nahdiyin, bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Seperti mereka juga para Balawi itu tidak pernah capai untuk mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik. Ada kiai-kiai yang jadi kibin mengatakan bahwa hentikan Kiai Imaduddin untuk membahas nasab Habib. Serahkan saja pada masyarakat, apakah masyarakat mau mengikuti Habib ataukah tidak. Seharusnya Kiai Kibin begitu itu bertanya juga atau memerintahkan juga kepada Balawi untuk menghentikan semua pengakuannya sebagai cucu Nabi di hadapan publik, karena pengakuan mereka sungguh demi Allah tidak ada dalilnya dan palsu. Pengakuan mereka adalah pengakuan palsu untuk membodohi masyarakat umat Islam Indonesia. Yang tercerahkan hari ini hanya darah-darah keturunan para pejuang. Tapi seluruh bangsa Indonesia ini kan tidak semuanya. Ada darah-darah pahlawan, darah pejuang. Bisa untuk dibuktikan. Hari ini yang mau ikut merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di situ mengalir leluhur-leluhur para pejuang Nusantara di masa silam. Dan orang-orang yang tidak memiliki kepedulian itu bisa dibuktikan. Susuri ke atas. Adakah pejuang yang pernah ada di dalam struktur nama-nama keturunanmu? Ataukah memang pengkhianat yang ada di sana? Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, Kiai Imad. Begitu penjelasan dari Kiai Imad, itu menarik untuk diperpanjang tentang keturunan para kibin-kibin itu, seperti ya kiai-kiai yang menjadi kibin itu menarik untuk dilanjutkan, tapi tidak kita bahas pada sore hari ini. Saya ke Gus Fakih. Gus Fakih, gimana? Ada apa yang mau disampaikan dari Gus Fakih tentang update-update terkini, Gus Fakih? Monggo, Gus Fakih. Pertama sedikit saja saya akan menambahi dikit saja terkait masalah bulan puasa dengan pengakuan palsu cucu Nabi. Kita mengenal di dalam kaidah pernasaban, barang siapa mengaku anaknya orang lain maka dia mal'un atau terkutuk. Dia menyiapkan tempatnya di neraka jahanam. Barang siapa ditanya siapa bapaknya terus dia malu, maka dia juga mal'un, terkutuk juga, tetapi mal'unnya masih 1 derajat. Tetapi barang siapa membatalkan nasabnya orang lain dengan tanpa bayinah, tanpa bukti, tanpa argumentasi, maka dia mal'un 3 kali, begitu.
Lah, klan Ba'alwi ini selain juga mengaku-ngaku keturunan orang lain, dia mal'un sekali. Kemudian dia membatalkan nasabnya Wali Songo dengan tanpa bayinah, dengan tanpa bukti, dengan tanpa argumentasi yang kuat, maka dia mal'un 3 kali. 1 tambah 3 sama dengan 4, kan begitu. Kemudian sekarang ada lagi penelitian, ada lagi hasil ilmiah bahwa mereka orang Kaukasus, Arab saja bukan. Mereka malu, mereka tambah 1 lagi, lengkaplah mereka mal'un 5 kali, kan begitu. Nah, apalagi ini disandarkan dengan Nabi Muhammad, maka mal'unun mal'un, terkutuknya terkutuk. Jadi terkutuknya terkutuk 5 kali derajat. Jadi begitu. Lah, terkait mengenai masalah apakah mereka puasanya diterima selama rukun sah dan rukun syarat wajib, syarat dan lain sebagainya itu dipenuhi, ya bisa jadi sah, tetapi diterima tidaknya itu urusan Allah, kan begitu. Lah, pertanyaannya, orang yang mengkapling dirinya di neraka jahanam, mal'unun mal'un, apakah ibadahnya itu diterima sama Allah? Bukankah Allah murka kepada dirinya? Ya silakan dijawab dengan akal sehat, kan begitu. Artinya saya menyambungkan bahwa bertobatlah hai klan Ba'alwi, bahwa ketika sekelompok orang yang tercerahkan dengan bayinah, dengan argumentasi yang kuat, dengan pembuktian ilmiah, telah berani menyatakan bahwa nasabmu tidak tersambung kepada Nabi Muhammad, maka sebenarnya kita menyelamatkan engkau semua dari terkutuk 3 derajat, terkutuk 3 kali lipat. Maka bertobatlah, insya Allah pintu maaf Allah itu sangat luas. Seandainya dosamu, katanya Allah Ta'ala, dosa hambaku sepenuh langit dan bumi, sekali dia bersujud meminta ampun kepadaku, meminta maaf kepadaku, bertobat kepadaku, maka akan aku bersihkan seperti bayi yang baru lahir. Ini di hadis qudsi. Artinya apa? Dengan pertobatan yang betul-betul nasuha dan betul-betul menerima takdirnya bukan sebagai cucu Nabi dan mengejar ketakwaan, mengejar memperbaiki adab dan kemudian memperbaiki amal ibadahnya, saya yakin Bani Alwi ini bisa jadi menjadi kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah sebagaimana yang mereka selama ini dongengkan. Jadi kembali lagi bahwa di bulan puasa ini mari bermuhasabah, mari bermuwajahah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Mari kita kembali agar nanti di Idul Fitri menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul suci, pribadi yang betul-betul kembali ke hadirat Allah seperti bayi yang baru lahir. Syaratnya apa? Ya taubatan nasuha. Itu yang pertama. Kok saya jadi kiai ini? Gus Waki. Oke. Saya masuk. Itu yang pertama. Ya. Ya, sebelum lanjut saya masuk sebentar. Itu tobat, kalau dosa pribadi kepada Allah itu kan cukup meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau ini dosanya kepada publik, kepada umat, itu kan tidak semudah itu cara bertobatnya. Betul. Tetapi Allah juga Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yasiru walatu asir. Cukuplah kalian semua itu menyatakan, mendeklar secara terbuka, secara publis bahwa dengan bukti A, B, C dan lain sebagainya, kami dengan ini memohon maaf kepada bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam yang telah kami, yang mungkin kekhilafan kami atau keras kepala kami atau kesalahan kami di masa silam atau yang pernah kami dawir dan lain sebagainya, kami memohon maaf secara terbuka. Insya Allah bangsa Indonesia bangsa yang pemaaf, bangsa yang ramah, bangsa yang berbesar hati, berbesar jiwa. Dengan itulah bangsa ini dibangun, dengan Bhinneka Tunggal Ika dan dengan Pancasilanya. Saya yakin bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ini, bangsa yang mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi ini akan memaafkan kalian semua. Asalkan kalian benar-benar sungguh-sungguh meminta maaf dan tidak akan mengulangi kejahatan-kejahatan kalian, baik kejahatan di dalam hati, baik kejahatan di dalam narasi maupun kejahatan di dalam perbuatan-perbuatan nyata selama ini yang telah merugikan masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya penyadaran terus-menerus akan pengakuan palsu kejahatan klan Ba'alwi ini
dari sisi ilmiah itu sudah selesai sebenarnya. Kiai Imaduddin dengan dakwah safarinya, dengan edukasinya di YouTube dan semua pejuang yang lain, dengan mengarang buku, kitab, membuat risalah, membuat antitesis yang saya yakin katanya Dr. Sugeng sampai kiamat kurang sehari ya tidak akan pernah bisa dijawab oleh Klen Ba'alwi. Dan kemudian baik dari itu para YouTuber kita sekarang di netizen, mereka sudah menjadi bahan candaan, bahan tertawaan, seolah-olah mereka sudah tidak punya harga diri lagi. Mereka jadi bahan mainan, bahan candaan dari Gen Z kita. Itu sebenarnya sudah harus mereka itu introspeksi diri. Cuma karena memang ini masalahnya masalah kehormatan, masalahnya masalah rupiah, masalahnya nasab untuk nasib, jadi sebagian besar masih bertahan untuk mempertahankan narasi sesatnya. Karena itu kemudian kita tidak hanya butuh yang namanya narasi saja, kita harus melangkah lebih maju, melangkah lebih ke depan, melangkah lebih cerdas. Yaitu apa? Yaitu bahwa alhamdulillah kita harus melibatkan negara. Dan insya Allah petinggi-petinggi negara sudah mulai pada turun. Tapi yang heran, PBNU masih sampai hari ini masih melakukan pembodohan-pembodohan. Ya tinggal tunggu saatnya. Tapi insya Allah di dalam pemangku negara sudah mulai ada kepedulian, ada perhatian, dan ada tindakan lah insya Allah tidak lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu untuk melangkah lebih cerdas, lebih taktis pada level masalah hukum. Bahwa suatu kejahatan tidak boleh dibiarkan. Ini mutlak benar. Ketika suatu kejahatan tidak juga orang itu insaf, maka harus ada punishment, harus ada hukum. Maka kemudian yang terjadi adalah bahwa kita harus menyeret kejahatan ini, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, dan lain sebagainya, ini ke ranah hukum. Dan ternyata tidak hanya pada ranah hukum terkait masalah pernasapan saja, ternyata sekarang terbongkar bahwa mereka tidak pernah, ya mayoritas klan Arab sebenarnya, tetapi wabil khusus klan Ba'alwi yang rasis ini, yang jahat ini, ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan. Negara seolah membiarkan atau abai atau khilaf, atau negara melakukan tebang pilih, di mana keturunan asing lainnya seperti etnis Tionghoa ini sampai dipaksa untuk melakukan mengajukan kewarganegaraan. Tetapi karena terpukau mungkin dengan pengakuan cucu Nabi, dengan hidung bangirnya, dengan mengaku Arabnya, sehingga kemudian mereka imigran yang sesama Islam ini, agama mayoritas ini, seolah-olah kemudian lalai untuk diperingatkan. Sebenarnya diperingatkan sudah 2 kali. Tahun 47 sama tahun 58, 2 kali pemerintah Indonesia memperingatkan klan Arab untuk mengajukan kewarganegaraan, tapi mereka bandel, mereka seolah-olah ingin melanjutkan supremasi kelasnya sebagai kelas elit sebagaimana zaman penjajahan Belanda. Dan alhamdulillah sekarang sudah digugat di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, entah Mahkamah Konstitusi nanti akan tegak lurus dengan konstitusi itu sendiri, ataukah Mahkamah Konstitusi akan masuk angin, wallahu a'lam. Sejarah nanti yang akan menjadi saksi dan menjadi hakim seadil-adilnya nanti bagi para pemangku bangsa ini bila mereka tidak melakukan keadilan. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Kang Mas Subhan, sarjana hukum, magister hukum, untuk menggugat kewarganegaraan klan Ba'alwi adalah mengingatkan, membuka mata semua anak bangsa bahwa mereka bukan warga negara Indonesia. Itu. Kemudian yang paling penting lagi, kita telah membuat banyak laskar. Ada laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia yang sangat solid, yang sangat luar biasa gebrakannya. Dengan panglimanya yang ganteng, gagah, berhidung mancung, Gus Abbas Buntet, yang mirip-mirip dengan orang Arab asli, kan begitu. Ada Laskar Mataram, Alap-alap Mataram, dan lain sebagainya. Banyak sekali kita para pejuang Nusantara yang bangkit. Mari kita jaga daerah kita masing-masing dari makam-makam palsu,
dari pembelokan sejarah. Kita jaga mimbar-mimbar pengajian yang itu akan meracuni generasi muda kita untuk nanti mereka menjadi budak dari orang-orang palsu yang akan membelokkan sejarah Nusantara. Contoh, di Solo ada Masjid Wiroyudan, masjidnya Pakubuwono ke-10, seorang raja yang kaya raya, yang menyokong gerakan Budi Utomo 1908, yang membiayai 1928 Sumpah Pemuda, yang menyokong BPUPKI dengan mengirimkan seorang abdi dalamnya KRT Rajiman Widyodiningrat untuk menjadi ketua BPUPKI dan mengutus cucunya nanti pahlawan nasional Pangeran Hamijoyo masuk di dalam BPUPKI. Itu Masjid Wiroyudan Pakubuwono telah menjadi Masjid Asgaf. Demikian juga di Pasuruan ada masjid peninggalan keturunan dari Adipati Adiningrat bin Pakubuwono II, sekarang juga menjadi Masjid Asgaf. Alhamdulillah keturunan Niti Adiningrat, para pejuang Nusantara di Pasuruan, baik dari PWI, dari Naat, dari NU, Banser, semuanya itu ikut pakai belangkon, ikut pakai jarit untuk meramaikan tiap malam bulan purnama di Pajimatan di depan Masjid Jamek, Masjid Agung Pasuruan untuk ziarah ke makam Niti Adiningrat sebagai adipati pemangku asli Pasuruan. Artinya apa? 500 sampai 1000 orang tiap malam bulan purnama pakai belangkon, solawatan dengan langgam Jawa, ziarah ke makam Pajimatan, pendiri, pahlawan, dan orang yang memiliki warisan asli Pasuruan. Alhamdulillah, semoga di daerah-daerah lain timbul kebangkitan yang sama. Dan mohon maaf, kita harus lebih maju melangkah. Tidak perlu ditanggapi orang-orang tidak penting, tidak jelas, orang-orang pekok seperti Haplogroup L, Sikori, Bangladesh, itu tidak perlu. Nggak ada gunanya. Itu manusia-manusia yang cari cuan, cari rupiah. Orang nggak jelas itu orang yang hanya nimbrung, pengkhianat kanan kiri, siapa yang bisa ngasih duit dia akan berpihak. Wah, itu nggak perlu ditanggapi itu, Bangladesh itu. Karena apa? Haplogrupnya L, haplogrup L India. Jelas orang Bangladesh itu sama itu dengan Rohingya itu, pengungsi-pengungsi gak jelas itu. Sama lagi itu yang pinter muter-muter si Suneo. Siapa itu yang haplogrup R seperti Benyamin Netanyahu? Iya, Perdana Menteri Israel. Yang iya si Matt Romley yang ngaku historian ternyata palsu cuma 2 SKS. Nggak perlu ditanggapi, dia itu semua penipu palsu. Nggak ada, itu hanya cari cuan kepada Robito Alawiyah. Robito Alawiyah atau Pak Alwi ini penipu, ditipu lagi sama orang-orang penipu ini. Tapi ya hebatlah bisa menipu penipu. Berarti kan luar biasa prestasinya. Ya, gitu saja. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Gus Wagi. Nanti itu sebenarnya saya mau nanyain itu, nanti ada pertanyaan. Saya mau ke Kiai Nur Ihya Hadinegoro. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yai? Lama tidak berjumpa. Baru pulang kerja. Yai Ihya, bagaimana Yai Ihya melihat situasi terkini tentang polemik nasab dan pengubahan sejarah, pemalsuan makam, dan progres-progres lainnya, ya? Barangkali ada pandangan, dipersilakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'dah. Yang kami hormati para kiai, para pejuang yang ada di channel ini dan para pemirsa pendengar semua di seluruh dunia, khususnya Yai Haji Madudin Usman, RT Pake, Gus Rifki, Gus Fuad dan lain-lain sebagai simbol dari perjuangan perlawanan dari penindasan, penipuan, pembodohan, pembelokan sejarah dan pengkaburan sekaligus pemalsuan kuburan dan semuanya yang sangat-sangat membanggakan. Alhamdulillah yang ada di channel ini yang live sore hari ini adalah benar-benar orang-orang yang murni berjuang demi negeri dan agama ini. Jadi insya Allah tidak ada yang namanya pembangkangan ya seperti Kang Mas Kori. Jadi jangan sampai terjadi karena ini perjuangan yang
bukan karena apa dan siapa, hanya karena lillah dan lil ummah secara ammah keseluruhannya. Yang kami hormati para kiai, saya baru mengikuti detik-detik dan menit akhir dari apa yang disampaikan oleh KRT tentang nasionalisme beliau. Harus kita tiru bersama. Beliau memperjuangkan khususnya yang ada di wilayah tempat tinggal beliau, Masjid Turbah yang ada di Kanigaran, KRT. Kebon Agung. Sekarang, Kebon Agung. Kebon Agung. Nanti tidak hanya itu saja, Kanjeng, bisa juga nanti ke Al-Anwarnya, ke pusat alun-alun kota yang ada di kompleks makamnya Kiai Haji Abdul Hamid atau Hamid Pasuruan. Jadi tidak hanya di Turbah Kebon Agung saja, nanti insya Allah akan nyetrum ke arah utaranya, yakni ke pusat sentral utama kegiatan para habaib yang ada di Jawa Timur. Sekarang dari Ngambel, Surabaya, bergeser ke Bangil dan Pasuruan sebagai pusat gerakan, bisa dikatakan segitiga. Ya, mohon maaf dari Ndalwa ke Sunsal, lalu ya ke arah Ketua Robitanya. Mohon maaf nih, ini bukan berarti kita di bulan puasa hanya gosip. Kita mengungkap fakta, realita bahwa kita harus tetap istiqomah, walaupun sudah dikatakan tadi oleh KRT Fakih, kita sudah berhasil. 90% sudah berhasil menyadarkan muhibbin dan menghambat, memutus tali atau mata rantai penyesatan para Habib Alawi yang ada di Indonesia Nusantara pada umumnya. Cuma tetap tidak boleh berhenti sampai di sini, karena ini permainan propaganda. Dia yang bisa menguasai media, dialah yang bisa dianggap benar walaupun salah adanya. Nah, ini kami mohon kepada Kiai Imad juga tetap terus menulis dan menyuarakan. KRT Fakih juga begitu, semuanya yang sangat cerdas, yang sangat kami banggakan, Gus Rifki dan lain-lain, ya, Gus Fuad yang sangat tradisional, ya, berjuang. Kami harapkan tetap istiqomah, konsisten dalam perjuangan ini. Ini sebenarnya bukan gerakan atas nama kedengkian, tapi gerakan pembersihan, pemurnian ajaran Islam yang sudah lama ratusan tahun tercemar oleh para perilaku mereka, para habaib-habaib yang ada. Apalagi 20 tahun terakhir ini. Ratusan tahun yang lalu sudah tertanam di dalam benak memori para kiai-kiai kita sekarang yang sudah sampai 4 generasi ini, sehingga tidak cukup hanya 3 tahun berjalan kita berjuang, tapi ini tetap masih terus berjalan ke depan. Tetap harus menyampaikan, karena ini sudah 4 generasi lebih lah. Jadi kita pun harus berjuang ya ratusan tahun lebih juga. Sampai mungkin kalau kita tiada akan diteruskan oleh generasi kita mendatang. Nah, ini sebenarnya habaib Alawi itu kalau dia dulu sendiri itu nggak masalah, itu urusan pribadi, dijamin oleh hak asasi manusia. Tetapi kalau wa'adallu ini loh yang membuat kita harus bangkit. Mereka itu menyesatkan. Kalau hanya sesat urusan mereka, siapapun boleh, itu pilihannya. Tapi kalau yang wa'adallu, yang dollu itu, yang menyesatkan, ini tanggung jawab kita bersama. Sama seperti yang disampaikan KRT Fakih tadi, kenapa PBNU masih sudah kita. Ini kan berarti kami menyalahkan organisasinya. Kalau kami ini semua juga orang NU. Kita hanya mengkritik oknum individual, individunya yang ada, yang mengurus NU-nya itu yang kurang benar. Selain kita menata negara, juga menata struktur organisasi agama. Negara kita juga banyak diurus oleh orang-orang yang kurang becus. Mohon maaf, sekelas menteri saja mengata-ngatai
Kiai Imad dan kawan-kawannya itu sebagai, bahasanya kurang etis. Apalagi dari unsur agama, dari unsur pengasuh pondok pesantren besar di Sukabumi, yang saya tidak menyebutkan namanya, yakni Kiai Haji Abdullah Muhtar, ya saya tidak menyebutkan namanya. Itu aja Kiai Imad orang sinting. Nah ini berarti sama dengan ya kafir, kamu adalah kafir. Kalau tidak terbukti ya kekafirannya kembali kepada penuduhnya. Berarti yang sinting siapa? Kiai Imad menunjukkan dalil yang tidak bisa dipatahkan, tetapi hanya dipatahkan dengan kata-kata orang sinting. Ini contoh kecil saja. Satu orang Kiai Haji Abdullah Muhtar yang saya anggap sebagai Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang kedua dari Cianjur ke Sukabumi, ya. Ini sih belum mau membuka diri, tidak mau tahu, ingin tahu, mempelajari apa itu Ba'alawi, Alawi, Alawiyah, Alawiyin, sehingga digerabah uyah semua bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan ini menentang, tidak percaya adanya cucu Nabi yang ada, tidak percaya masih adanya keturunan Nabi di Indonesia. Nah itu yang kami baca ya, sekilas dari tulisannya itu, oh berarti orang-orang yang membatalkan nasabah al-Jumud orang-orang sinting, ya berarti dia beliaunya belum paham, dan mungkin hanya sekelebat saja mendengarkan omongan kita, sama seperti mohon maaf Gus Najih, Kiai Syukron Makmun, bahkan putranya juga, tidak hanya itu ya dari rombongan sepuh kita yang masih belum tersadarkan. Ini gambaran nyata sekelas tokoh besar yang kita anggap para pembesar agama dan bangsa ya, bisa kena doktrinnya Dajjal seperti ini. Dajjal Ba'alawi versi sekarang ini saja kita sulit untuk menghindari. Masih banyak yang kena makan kena fitnahnya Dajjal. Apalagi nanti kalau Dajjal yang paling besar akan turun ke muka bumi. Gagal kita. Gagal. Sebagai pelindung agama, organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain ya, harusnya yang berperan aktif utama negara. Nah, kita saat ini ya tersandera dengan adanya adu domba bahwa kiai saja akhlaknya begitu antar sesama kiai yang lain. Katanya Kang Mas Nusron Wahid kan seperti itu. Kita ketika mengingatkan kiai yang kontra dengan kita dianggap nggak sopan, ya. Omongannya kurang ajar dan lain sebagainya. Ini kan bukti bahwa sekelas ya pembantu dan penyelenggara negara, seorang menteri bangsa, kualitas keilmuannya tidak bisa diharapkan. Apalagi nanti akan membawa kemajuan untuk bangsa ini. No, nonsen, nggak bisa. Kalau orang-orang seperti itu menjadi imam kita, gitu. Kita akan jadi makmum yang tidak hanya mabuin, tapi masbukin saja. Hanya taklid buta kepada mereka yang kurang mengerti akan literasi, malas untuk mencari referensi. Ya khususnya ya, para menteri-menteri kita itu, memang tidak semuanya, hanya yang berbicara kemarin saja, yaitu Kang Mas Nusron Wahid di Kudus pada acara khusus itu. Nah ini sekelas menteri saja seperti itu, apalagi yang di bawahnya. Nah, ini kan termasuk keprihatinan kita bersama. Kalau kita berhenti untuk bersuara, maka akan jadi apa kita dan negara ini? Yang kemarin kami sempat menyinggung bagaimana implementasi dari pasal 33 ayat 3 ini aja sudah jelas. 80 tahun kita merdeka seakan sia-sia. Ketika kita ingat 21 bulan Gus Dur menjadi presiden, digoyang gara-gara Brunei Gate, gara-gara Bulog Gate, ya. Itu memalukan kita sebagai bangsa yang kaya raya. Mempermasalahkan sumbangannya Raja Sultan Hasan Al-Bolkiah Brunei sana untuk warga Aceh, sehingga menggoyang diturunkan
dari kursi kepresidenannya. Kan malu sebagai bangsa yang kaya raya seperti ini justru mempermasalahkan harta yang kecil sumbangan dari negara luar ya. Memalukan, apalagi Buloket dan lain-lain yang seakan-akan Gus Dur adalah seorang tokoh yang kiai yang korup padahal tidak terbukti, yang akhirnya dibersihkan oleh Kejaksaan Agung. Tuduhan-tuduhan tersebut itu adalah tuduhan palsu, sampai sekarang tidak terbukti, tapi terbukti beliau sudah diturunkan. Siapa yang menurunkan mereka? Ya orang-orang, ya Allah Akbar, siapa? Ya Kang Mas Rizik Sihab dan kawan-kawan, Kang Mas Amin Rais dan kawan-kawan, siapa? Oleh itu ketika Kiai Imad, KLT Fakih, Gus Fuad, Gus Rifki membela Gus Dur, seharusnya Gus Durian, Nahdien, akar rumput sampai atas rumput ya, semuanya harus kompak dengan kita. Pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama harus bangkit semua mendukung perjuangan Kiai Imad dan kawan-kawannya. Jangan sebaliknya, justru malah kita mau diadu domba antara sesama kiai, dibenturkan ya untuk menyerang satu sama lainnya. Nah, ini yang tertawa keplok-keplok adalah Habib Ba'alawi. Sama seperti cita-cita Belanda dan praktek Belanda yang diterapkan di Nusantara sehingga bisa lama menjajah negeri kita. Nah ini akan diadopsi lagi oleh Ba'alawi. Kalau kita masih mau diadu domba, maka Ba'alawi akan tetap mengambil keuntungan dari perpecahan kita. Oleh sebab itu seluruh anak bangsa, khususnya warga Nahdien ya, harus bangkit mendukung perjuangan kita. Wahai para anggota struktural Nahdlatul Ulama, mulai dari PB, PW, PC, MPC, ranting, semua harus kompak mendukung perjuangan Kiai Imad dan kawan-kawannya. Ya termasuk saya hanya menjadi makmum saja untuk mendukung perjuangan beliau. Mungkin demikian, mungkin Gus Rifki kami sampaikan. Terima kasih Nurihya atas pemaparannya, ajakannya, motivasinya kepada seluruh bangsa pribumi Nusantara. Ini tadi karena Yai Ihya bahas-bahas Bapak Nusron Wahid, ceramah yang di Kudus itu, saya mau minta tanggapan mungkin ya dari Kiai Imad, Gus Fakih, dan Kiai Ihya. Nanti silakan, tidak perlu menunggu saya untuk saling bertanya atau saling masuk ya. Itu kan Pak Nusron Wahid itu ceramah kalau pada intinya ya, orang yang banyak sholawat, banyak bersalawat, kemudian hatinya rindu kepada Rasulullah, itu akan bisa merasakan bau-bau, aroma, getaran-getaran darah Nabi begitu. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Kiai Imad dulu deh tentang ceramah dari Pak Nusron Wahid, Kiai Imad, tentang itu ya, tentang Klan Habib Alwi itu ya. Baik, Pak Nusron Wahid itu kipin akutnya Lutfi bin Yahya. Ini kipin akut. Dia merasa jadi muridnya Lutfi bin Yahya Pekalongan. Bahkan dia bikin ormas namanya Dere Guru. Itu Dere Guru itu ormas yang ketuanya Khatib Soleh Alatas itu, pembinanya itu Nusron Wahid. Dere Guru itu sebuah ormas yang dibentuk oleh para murid-muridnya Habib Lutfi katanya. Orang-orang yang mengaku muridnya Habib Lutfi itu bikin ormas namanya Dere Guru, ketuanya Khatib Soleh Alatas, pembinanya Nusron Wahid. Ya, jadi jangan terlalu aneh kalau Nusron Wahid ini memang
Halo? Ini apakah sinyal saya yang ngadat atau sinyal Kiai Imat ya? Mungkin bapak-bapak yang lain, Kiai yang lain bisa memberikan feedback kepada saya. Apakah lancar perkataan saya? Ya, sudah. Oh, berarti Kiai Imat ini. Sinyalnya Kiai Imat yang ini ya, bermasalah. Selamat datang kepada Sohibul Bait, Gus Fuad Beleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Gus Fuad dulu ya, Gus Fakih dan Kiai ya. Gus Fuad. Ya. Ya. Apa sudah nonton ceramah dari Pak Nusron Wahid? Ya, sedikit nonton. Sedikit nonton. Ya, di situ pada intinya ya beliau mengatakan bahwa orang yang banyak bersolawat atau ahli solawat itu, beliau memiliki keyakinan bahwa orang yang seperti itu akan bisa merasakan, membaui, mengarumai atau mengetahui getaran dari ini ada darah Nabi atau tidak begitu. Nah, kalau respon saya ya, artinya dengan premis seperti itu membuktikan bahwa Bapak Nusron Wahid sendiri itu tidak banyak membaca salawat kepada Nabi karena terbukti dugaannya keliru terhadap klan Habib Balwi begitu. Jadi itu mohon ditingkatkan bacaan salawatnya Pak Nusron Wahid itu menurut saya berdasarkan basis argumen beliau sendiri. Kalau menurut Gus Fuad bagaimana? Ya, assalamualaikum. Selamat sore untuk sahabat-sahabat semua, Kiai Nur Yahya, Gus Fakih, Mas Rifki dan Kiai Imat gitu. Jadi apa ya? Kan semua yang dirasakan atau apa ya, pengalaman spiritual itu kan harus terkonfirmasi secara faktual, terkonfirmasi secara saintis kan, secara saintifik gitu. Begitu juga seandainya benar bahwa orang itu ada orang yang bisa merasakan ini keturunan Nabi, ini bukan keturunan Nabi. Nah, semua itu kan apa ya? Tidak ada tolak ukurnya. Nah, sesuatu yang tidak ada tolak ukurnya itu harus dikembalikan kepada fakta dan sains gitu. Tapi begini, perasaan-perasaan seperti itu, saya langsung ke yang diomongkan Nusron ya. Perasaan-perasaan seperti itu semacam bau atau semacam getaran atau apa, itu memang boleh percaya boleh tidak, dan silahkan untuk teman-teman yang suka memfitnah, membenci para pejuang. Itu memang saya sendiri itu pernah mengalami hal seperti itu. Jadi bahkan kalau di hall sekumpul dulu ya, secara tidak langsung itu, karena di sana itu Habib itu begitu dimuliakan itu. Nah, begitu banyak orang yang ngaku Habib supaya bisa dimuliakan, supaya masuk ke saf depan atau ke dalam sholat. Nah, ini salah satu dalam tanda petik itu kuratornya Habib atau bukan itu saya. Gitu. Jadi dan pernah suatu ketika itu ini sungguh-sungguh terjadi, Mas. Verifikator. Dan ini anehnya itu begini, Mas Rifki. Nah, kalau saya salaman, oh ini Habib, ini bukan, itu memang ada apa ya, ada semacam getaran-getaran khusus tertentu gitu. Bahkan itu pernah ada seorang Habib itu bersama rombongan budayawan Bali yang semuanya agama Hindu. Terus ngaku dia itu namanya Putu siapa gitu. Saya itu merasa bahwa ini seorang Habib ini gitu. Saya tanya, kamu Habib ya? Kamu apa marganya? Nah, terus dia ngaku bahwa marganya itu Al-Habsyi atau apa gitu. Saya lupa. Kamu bisa jadi Hindu, bisa jadi ini. Oh, saya dibuang keluarga saya, kemudian ya sudah saya ganti nama, saya ganti agama Hindu dan lain. Tapi kamu kan berarti Habib ya? Lah iya gitu. Artinya itu gini loh. Perasaan waktu itu sesuatu yang berbeda ketika saya rasakan dalam adegan salaman. Saya pikir sesuatu yang berbeda itu menandakan bahwa dia itu adalah keturunan Nabi. Nah, ternyata setelah adanya tesis Kiai Imat, terus adanya penjelasan dari Kiai Nur Yahya, penjelasan DNA-nya Mas Sugeng dan Gus Fakih, ternyata itu rasa yang seperti itu menunjukkan bahwa dia itu keturunan Yahudi gitu loh. Bukan keturunan Nabi.
Nah ini sejak rame-rame gini kan saya sudah lama sekali nggak ketemu Habib, nggak salaman dengan Habib gitu. Saya nggak tahu apakah masih ada setrum-setrum khas seperti itu ya kalau salaman dengan Habib. Yang dulu saya pikir itu adalah tanda bahwa setrum seperti itu ada setrum keturunan Nabi. Ternyata itu setrum keturunan Yahudi gitu loh. Iya. Nah sementara apa itu misalnya saya salaman dengan Abu Yadim Yatim Banten gitu ya. Ya, salaman itu. Saya kan yakin berdasarkan buku nasab bahwa beliau itu dzurriyyat Nabi kan. Nah, itu buku nasabnya itu kan ke Cirebon kan dan sokeh lah itu. Nah, tapi saya salaman dengan Mbah Tim nggak ada getaran seperti itu gitu loh. Jadi ini kok nggak ada getaran seperti yang ada di dalam diri Habib. Jangan-jangan ini nasabnya palsu. Saya malah begitu kok. Waktu itu, tapi saya khusnudzon lah kan itu tuh. Mungkin karena saya saya lagi lemah kan itu, daya deteksi saya. Tapi benar-benar itu Jadi kalau misalnya ada kiai konon katanya, misalnya Mbah Hamid itu, konon katanya kalau itu benar loh. Wah ini Habib ini terasa nih baunya, getarannya seperti yang diomongkan si Nusron itu. Saya sendiri juga merasakan itu, jujur aja. Saya merasakan, cuma kesimpulannya yang salah gitu loh. Getaran seperti itu saya pikir karena mereka ngaku keturunan Nabi adalah standar bahwa keturunan Nabi harus punya getaran seperti itu. Kalau tidak punya getaran seperti itu berarti bukan keturunan Nabi. Ternyata secara saintifik justru terbalik. Getaran seperti itu yang menunjukkan mereka bukan keturunan Nabi tapi keturunan haplogrup G itu loh. Lalu wali sama ya itu tadi saya bandingkan dengan Mbah Tim misalnya. Nah Mbah Tim jelas keturunan Nabi kan, nggak ada getaran sama sekali. Ya karena Mbah Tim memang haplogrupnya bukan gatel kan gitu. Nah gitu Mas. Ini maaf lah ini. Kiai ya itu yang penjenengan yang ahli menggetar itu bisa menjelaskan itu. Monggo dilanjut. Monggo ada yang mau melanjutkan? Bang Mas Nusron Wahid itu sekarang kalau dibuktikan sebagai Menteri Agraria, apakah bisa menerbitkan sertifikat tanpa harus melalui uji materi di lapangan, ukur dulu mana letak lokasi tanahnya, ahli warisnya dari mana, semua sejarahnya tanah itu, tanah yayasan, tanah bengkok atau dari letter C, D, dan seterusnya. Langsung husnudzon. Wes terbitnya saja. Ayo, silakan praktekkan saja kalau nggak dikaplok mengakai. Sama seperti kasus cara mencium ya bau cucu Nabi. Jangan niru-niru Mbak Yayasan Genggong. Beda kualitas keilmuannya, kemarifatannya, kealim-ilmuannya beda. Kalau di Nusron Wahid ini kan hanya sekedar menang gertakannya, omongannya saja. Ya sama seperti yang disampaikan Kiai Haji Maduddin Usman, ternyata beliau adalah ketuanya gerakan derek kiai gitu. Derek kiai maupun derek guru? Derek guru. Derek guru, berarti derek guru LBY gitu. Intinya kan bukan derek guru dari kita, yang jenengan juga guru, KRT Fakih, guru guru, tapi bukan dari guru kita ini, tapi guru-guru khusus dari kalangan muhibin, khususnya imamnya sendiri. Ya mungkin perlu diingatkan ya, Kang Mas atau Dik Nusron Wahid ini orang yang masih ngelindur dan ngelindur perlu dibangunkan. Kalau cara membangunkan dengan cara yang halus, yang ngelindur terus, bangun, ya ini cocoknya itu ya Gus Fakih sama sekarang bangunnya itu harus dengan gertakan yang kuat. Orang ngantuk orang lindur supaya jangan sampai meniru Turki Utsmani tumbang itu gara-gara pimpinannya seperti ini, tidak mengandalkan logika realita ilmiah, hanya berdasarkan tasawuf atau ranah sufi saja, sehingga kalah bersaing dengan Eropa. Perang Dunia Pertama sudah tumbang Turki Utsmani ini, gara-gara persenjataannya tidak mau imbang, tidak bisa mengimbangi Jerman.
Inggris, Yajud Majud, Ros atau Rusia, yang akhirnya ya tumbang. Nanti kalau negara kita sekelas presiden dan menterinya lebih tunduk kepada ulama yang bukan ulama yang benar-benar alama, ya hanya sekedar ngulama, ya maka akan jadi apa negeri kita? Negeri kita akan tumbang, minimal tumbang secara spiritual, dikuasai oleh bangsa-bangsa Balawi. Mohon maaf, bukan karena tendensi benci, kebencian, dengki, iri, bukan. Tapi memang faktanya seperti ini. Kita akan terseok berat beban kita ke depan. Karena sudah digandoli dengan jalur agama atau spiritual yang salah kaprah, salah langkah, salah paham. Apalagi ya ini, di Nusron Pakit ini. Mohon maaf, beliau orang Kudus. Sebenarnya harus tahu, harus ngerti bagaimana cara orang Kudus ya ketika bersemangat seperti Kanjeng Sepuh Sidayu yang ada di Gresik dalam rangka melawan kolonial penindasan demi anak cucu ke depan. Tapi ini enggak, ya beliau ini harus disadarkan. Kemungkinan karena saking banyaknya makan uang rakyat sehingga tidak bisa membedakan apa arti dan khasiat dari sholawat. Sama seperti yang Gus Rifki sampaikan, mungkin beliau ya di Nusron Pakit ini sholawatnya kurang, mungkin sholawat pas tahiyat saja atau pas doa saja, kurang nambah sholawat setiap harinya mungkin 100 kali, 1000 kali, atau sholawat yang lain di hari yang lain, di tempat yang lain mungkin kurang, sehingga penciumannya salah sasaran, sama seperti yang Gus Fuad sampaikan, yang dulunya agak ragu setelah Kiai Imad dan kawan-kawan terjun, akhirnya mantep, madep, oh bukan cucu Nabi ternyata. Ya ini harus disadari ya, pengumuman untuk seluruh anak bangsa dan negeri. Itulah gambaran dari yang kita jadikan sebagai imam di negeri ini. Ya. Menteri kan ya imam, panutan kita, walaupun imam dalam hal agraria ya. Nanti kan beliau juga kan mantan ketua Ansor juga, pernah lama duduk di struktural Nahdlatul Ulama. Kemungkinan setelah tidak jadi menteri juga akan berkiprah di Nahdlatul Ulama juga. Lah kualitasnya seperti ini. Kualitas seperti ini. Mungkin saya dilanjut lagi oleh Kiai Imad. Ya. Tentang ini Kiai Imad dulu atau Gus Fakih, atau Kiai Imad mau melanjutkan tentang derek guru tadi? Itu terputus ya? Iya, itu tadi ada apa namanya energi negatif yang masuk ke frekuensi kita gitu ya, karena memang kita sedang bicara tentang getaran-getaran bau-bau gitu, jadi salah frekuensi, salah mencium itu akan mengakibatkan salah dalam mengambil kesimpulan. Itulah Pak Nusron Wahid, murid utama dari Lutfi bin Yahya Pekalongan, pemalsu secara NU, pembelok secara NU, pemalsu makam. Tidak heran Nusron Wahid ini membela Balawi, karena sejak awal dialah yang membela Balawi, memberikan kucuran dana untuk membayar Rumel Abbas untuk mencari dalil membela terputusnya nasab Balawi, dan sampai sekarang tidak bisa. Ratusan juta mungkin itu sudah digelontorkan, ternyata yang dibayar tidak bisa membela. Akhirnya untuk mencari data itu tidak bisa walau dengan ratusan juta. Ya bagaimana caranya masih membela tuannya? Maka Nusron Wahid ini kemudian sekarang pakai jurus kedua, yaitu jurus nyium-nyium bau. Jadi begini, dia mau bikin sebuah pembeda nanti, at-tafriq baina man amana bi Ba'alawi wa man lam yu'min bi Ba'alawi annahu yashummu raihatan nabi fi badani. Jadi nanti dia akan bikin kepada pikiran alam bawah sadar masyarakat, orang-orang yang tidak mempercayai Balawi berarti tidak bisa mencium bau Rasulullah yang ada di Balawi.
coba Nusron Wahid cium itu bau apa darahnya Bahar Smith itu, coba bau Rasulullah apa bau apa itu. Karena wahai Nusron Wahid, kalau Anda mungkin bertemu dengan seorang Balawi yang menurut Anda benar, kemudian dengan itu Anda membenarkan nasabnya, maka berarti dengan membenarkan juz, Anda juga membenarkan kul. Anda juga membenarkan Balawi yang nyolong motor pakai sarung di Bekasi, Balawi yang begal di Kalimantan, Balawi yang apa namanya merkosa di Madura, Balawi yang ngerebut istri orang itu di Cilacap, Balawi di bin Yahya itu di majelis dia ganyang istri orang. Berarti Anda juga Nusron Wahid membenarkan mereka semua sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Betapa beratnya dosa Anda nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, Nusron Wahid, jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda membenarkan, Anda membela nasab-nasab palsu yang mengikatkan diri pada Rasulullah, wa Rasulullah SAW bari, Allah dan Rasulnya tidak ada kaitan. Itu Rasulullah dengan orang-orang semacam Balawi ini. Dan ini akan sangat apa namanya berat sekali pertanggungan jawab seorang Nusron Wahid nanti, karena dia mempunyai peran di dalam melanggengkan kedustaan pengakuan Balawi sebagai cucu Nabi itu. Nah, dan saya kan dulu dengan dia di dalam satu grup WATBN. Udah sejak lama, sejak awal. Hanya dia di grup itu yang tidak apa namanya itu menerima daripada visi saya itu, dan kita berdebat di situ. Dan ujung-ujungnya 2 tahun lalu itu antara saya dan Nusron Wahid itu, baik Anda meyakini demikian, saya meyakini demikian, kita selesai. Ya, saya hormati itu 2 tahun yang lalu di grup WAPBNU. Nah, tetapi rupanya di belakang dia itu kemudian mempersiapkan segala hal untuk membela Balawi itu nasabnya. Sampai Rumel mengaku dalam satu kesempatan bahwa dia dibiayai Nusron Wahid untuk membela nasab Balawi. Nah, dan ketika kemarin kita mendengar, melihat di YouTube-nya Kang Mas Rifki Zulkarnain, bagaimana Pak Nusron Wahid ini kemudian kembali membela nasab Balawi, tetapi bukan berdasarkan data, tetapi penciuman itu ya, luar biasa itu, kayak wali-wali yang la ya'lamul wali illal wali itu, la ya'lamu ba'alawi illa man ahabba ba'alawi, kan Nusron Wahid itu mungkin. Dan ini kita tidak terlalu apa namanya itu aneh juga terhadap kesimpulan beberapa media-media asing yang telah mengadakan penelitian bagaimana IQ masyarakat kita. Saya sebenarnya tidak percaya bahwa IQ masyarakat kita rata-rata itu hanya sedikit di bawah simpanse itu ya, namanya seperti orang hutan itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana cara berpikir orang yang kita anggap sebagai orang yang seharusnya mempunyai kecerdasan yang agak berbeda dari orang lain, kemudian cara berpikirnya juga memang ternyata sama. Nah, ada juga sebuah penelitian, ini adalah sisa-sisa dari perbudakan masa lalu, orang-orang yang mempunyai sejarah trauma genetik perbudakan, maka kemudian pada saat dia sudah tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, bahkan jabatan yang tinggi pun, maka memori perbudakan masa lalu dari secara genetik itu akan tetap mempengaruhi orang-orang beberapa generasi kemudian. Dan saya tidak terlalu percaya itu, karena kita inna akramakum indallahi atqakum, tetapi ini perlu untuk apa namanya itu kemudian kita teliti kembali, kita dalami, sehingga kita nanti bisa, Kang Mas Riki, untuk mencari bagaimana
obatnya orang-orang yang mempunyai trauma genetik, ya, bukan trauma memori, karena mereka sejak lahir sudah merdeka. Tetapi perbudakan masa lalu dari leluhur orang-orang tertentu itu kemudian menjadikan mental dia inferior untuk beberapa generasi. Ya, ini apakah ada kaitan itu? Jadi trauma perbudakan bisa menembus generasi itu. Gitu. Kemudian seorang pejuang dimanapun itu dihancurkan, keluarganya dijauhkan dari politik, dari kemudahan ekonomi beberapa generasi, tetapi yang namanya mutiara tetap mutiara. Ketika tiba saatnya untuk berjuang, kemudian merapat bersama-sama, walaupun sebelumnya tidak saling kenal mengenal. Apakah seperti itu Tuhan menciptakan manusia dengan kekhasan dan tipologinya atau bagaimana? Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan sebuah jawaban, kita berdoa kepada Allah dan kita membuat sebuah formulasi bagaimana caranya memutus mata rantai memori genetik perbudakan itu, sehingga manusia-manusia masa depan, manusia-manusia merdeka yang memiliki kualitas diri yang kuat dan memandang masa depan dengan penuh percaya diri, dengan penuh tanggung jawab, dan menatap siapapun itu sebagai orang yang sama berpotensi seperti dirinya dalam hidup dalam kehidupan penuh kemuliaan atau kehinaan sesuai pilihannya dan sesuai izin dari dirinya sendiri di dalam batinnya. Nah, ini sesuatu yang berhubungan dengan psikologi dan filsafat, tetapi saya kira ini kita sebagai bangsa Indonesia tentu banyak para ahli yang akan bisa untuk memberikan formula jawaban daripada permasalahan. Bukan hanya kita bagaimana caranya kita membangun infrastruktur misalnya, tetapi juga bagaimana kita membangun jiwa, membangun mental dari bangsa kita agar dalam menghadapi persaingan global di masa yang akan datang mereka bisa untuk kemudian berdiri sejajar dengan bangsa lainnya di dunia. Nah, saya kira orang-orang yang bermental budak itu tidak pantas untuk ada di dalam posisi-posisi sebagai tauladan, sebagai pejabat, sebagai menteri, sebagai pengurus PBNU, sebagai pengurus Muhammadiyah, karena mereka adalah lambang-lambang kemuliaan bangsa berhadapan dengan bangsa lainnya. Coba kalau kita lihat beberapa video-video Yahya Al-Bahjah itu, Ustadz Yahya Al-Bahjah, kalau ada pertemuan para kabib Balawi yang lagi duduk-duduk bertertawa-tertawa, dia datang nondo. Nah, itu merendahkan harkat martabat daripada bangsa kita, bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain. Sementara dia kemudian mempunyai tanggung jawab jamaahnya. Ada jamaahnya, dia punya jamaah. Nah, kalau misalnya pengasuh majelisnya, pesantrennya seperti itu, bagaimana nanti murid-muridnya, jamaahnya itu? Kalau dianya Buddha, ya jamaah dan muridnya akan menjadi Buddha. Ini adalah sesuatu yang mirip bagi setiap orang yang memiliki jiwa-jiwa pencerahan, jiwa-jiwa ingin melihat bangsanya ini menjadi bangsa besar, seperti berbagai macam narasi-narasi yang dibangun oleh pembela-pembela Balawi. Itu sebenarnya narasi-narasi memalukan yang mencerminkan jiwa yang tidak memiliki struggle for life, yang mempunyai superioritas sebagai bangsa Indonesia, ya. Dan bahkan Indonesia ini hanya untuk naik level dalam sepak bola itu harus naturalisasi orang-orang yang
dinaturalisasi menjadi warga Indonesia untuk kemudian kita jadikan mereka seakan-akan atau seolah-olah sebagai bagian dari bangsa Indonesia sendiri, kemudian mewakili kita di dalam percaturan sepak bola dunia, dan kemudian dengan itu kita menjadi bangga kalau mereka menang. Bagi kita yang punya kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita dan sejarahnya, saya tidak bangga melihat orang-orang naturalisasi mewakili saya, mewakili bangsa Indonesia atas nama negara Indonesia, kemudian mereka tanpa dididik di bumi Indonesia, sejak lahir tidak mengenyam daripada nasi Indonesia, padi Indonesia, tidak menghirup udara Indonesia, tapi kemudian kita anggap mereka sebagai bangsa Indonesia hanya karena kita ingin menjadi menang dalam sepak bola. Ini sebuah cara berpikir yang naif, cara berpikir yang instan dan tidak bertanggung jawab. Seharusnya bagaimana kita didik dia sejak bayi, orang dari bangsa Indonesia, kalau misalnya harus memerlukan tinggi badan yang 190 misalnya, sekarang ada susu-susu yang dipersiapkan sejak bayi. Ini anak-anak ini kita kasih susu untuk tinggi badan. Dia lahir dari Jogja, dia lahir dari Banten, dia lahir dari Madura, dia lahir dari Pasuruan, dia lahir dari Surabaya, lahir dari Papua, lahir dari Kupang, lahir dari Aceh, lahir dari Jambi, dari Lampung. Kemudian kita persiapkan dia. Kalau untuk basket harus 220 misalnya, kita bisa untuk jadikan mereka dengan berbagai macam nutrisi tertentu sehingga mereka bisa 220. Kemudian kita ajarkan, kita panggil kalau para pelatih-pelatih yang hebat untuk menjadikan anak-anak itu menjadi bintang-bintang olahraga di masa depan. Harusnya cara berpikirnya begitu. Jangan instan, kemudian kita melihat wajah yang bukan Indonesia itu mewakili saya sebagai bangsa Indonesia. Nama-nama yang bukan nama Indonesia itu yang dinaturalisasi menggunakan merah putih, dada, Garuda. Ini penghinaan untuk saya, penghinaan untuk bangsa Indonesia yang berpikir sama dengan saya. Tetapi kita tidak mempunyai sebuah harapan jika kita hanya menggerutu. Maka tadi saya berpikir kita memerlukan sebuah formula jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi secara psikologis, filosofis. Apakah perbudakan itu bisa menembus generasi, walaupun orang itu terlahir bukan sebagai budak, tetapi karena masa lalunya ada perbudakan dan atau terah pengkhianat, maka kemudian mereka jadi budak walaupun dalam kemerdekaan, dan cenderung psikologi genetiknya menjadi pengkhianat. Terima kasih sementara. Ya, baik. Itu Gus Fakih, apakah sebelum saya melemparkan sebuah pertanyaan penutup, Gus Fakih ada respon? Saya menanggapi Mas Nusron maksudnya. Baik. Ya. Atau yang mana saja boleh. Sebagaimana saya gembira dan lega dengan menyeberangnya Mas Kori ke seberang, saya juga gembira dan bahagia mendengar candaan, banyolan atau mungkin kekonyolan Mas Nusron. Saya bahagia, betul-betul saya bahagia. Artinya kenapa? Artinya ketika Rumel Abbas atau Mat Romli dari mulutnya sendiri, dan saya dengar dengan telinga saya sendiri, saksinya Gus Fuad dan Mas Sugeng, waktu itu sempat main ke Pleret, melakukan testimoni, intinya dia ingin bersahabat lah begitu. Di awal-awal dia disewa oleh klan Ba'alwi, dia mengakui bahwa dia didanai oleh Mas Nusron Wahid. Lah, ternyata dana yang demikian banyak itu
seolah-olah tidak ada artinya. Dia keliling ke beberapa negara, dia katanya dapat manuskrip dan lain sebagainya. Karena apa? Sponsornya sendiri ternyata menggunakan penciuman untuk membuktikan Mbak Alwi itu cucu Nabi atau tidak. Ini kan bukti bahwa ketidakpercayaan kepada orang yang didanai. Betapa rendahnya orang yang telah didanai ternyata nggak dipercaya sama bosnya, yang pertama. Yang kedua, ini bukti keputusasaan bahwa ternyata tidak menemukan data, tidak menemukan pembuktian untuk membela klien Mbak Alwi. Jadi sebagaimana seorang filsuf Amerika Bernard Shaw mengatakan bahwa Islam itu adalah agama terbaik, tetapi pengikutnya, umatnya adalah yang terburuk. Maka jangan sampai Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar, organisasi yang terbaik, yang punya marwah dunia akhirat, katanya begitu, dibangun oleh para leluhur kita, para waliullah, ternyata diisi oleh pengurus-pengurus yang justru memalukan bagi Nahdlatul Ulama. Apa gunanya membuat ratusan universitas? Apa gunanya selama ini pondok pesantren menggunakan metodologi dan rajin menggunakan bahsul masail? Kalau untuk memutuskan sesuatu yang terang benderang, sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah, secara literasi, ternyata kemudian menggunakan penciuman. Ini kan sungguh sangat mengenaskan bagi bangsa ini, bagi Nahdlatul Ulama kita, bagi kehidupan kita, bagi edukasi pembelajaran bagi bangsa ini. Sekelas menterinya yang pernah malang melintang di banyak organisasi besar, ternyata tidak menggunakan cara-cara ilmiah untuk membuktikan apakah suatu klaim itu cucu Nabi atau tidak, menggunakan penciuman. Kalau gitu kita cukup mencintai Einstein untuk membuktikan bahwa suatu cahaya itu berapa derajatnya, frekuensinya, dan lain sebagainya. Cukup cintai Einstein. Bagaimana juga membuktikan si cucu Nabi mencintai Nabi Muhammad, baca sholawat. Ini kan suatu hal yang konyol. Tetapi ya sudahlah. Saya bahagia karena apa? Karena membuktikan kualitas dari sang pemberi dana maupun yang didanai. Ternyata hanya seperti itu. Menunjukkan keputusasaan dan tanda-tanda kegagalan yang sangat fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, para pembela Mbak Alwi ini ada dua golongan. Yang pertama, mereka yang mau menggunakan akal sehatnya. Yang kedua, mereka yang tidak mau menggunakan akal sehatnya. Yang tidak mau menggunakan akal sehatnya, taruhlah muhibin awam, orang-orang yang taklid, orang-orang kelas pengikut lah, kelas pengikut. Masalah kita bisa memaklumi lah, karena mereka mereka hanya dengan nafsunya, pokok norok buntek kata orang Madura. Tetapi yang patut disesalkan adalah orang-orang yang masih menggunakan logika, punya pendidikan, punya modal untuk berpikir, tidak menggunakan pikirannya. Mereka menurut saya tersandera oleh tiga hal. Yang pertama, struktural. Artinya apa struktural? Mereka di dalam suatu organisasi, di dalam satu kepentingan yang sama dengan klan Mbak Alwi, apakah itu di struktural ormas ataukah di struktural pemerintahan. Yang kedua, mereka tersandera oleh pola hubungan sosial, struktural sosial. Apa sosial itu? Mungkin dia berguru pada klan Mbak Alwi sehingga dia sungkan. Mungkin dia berbesaran dengan Mbak Alwi, sebagaimana beberapa pondok pesantren di Kediri contohnya. Santri-santrinya pada sadar, mereka pada ngomong sama kita, saya dengan basul masail, saya dengan diajari untuk kritis membedah kitab, saya percaya Kiai Imad itu benar. Saya tahu bahwa klan Mbak Alwi itu bukan cucu Nabi, tapi bagaimana lagi kiai-kiai kami berbesanan, punya mantu dengan klan Mbak Alwi. Mereka tersandera secara sosial. Yang ketiga, tersandera secara finansial. Apa artinya? Artinya mereka masih mengharapkan keuntungan duniawi materi dari klan Mbak Alwi. Entah punya hubungan dagang, entah dulu ketika nyalon jadi ketua ormas didanai oleh Mbak Alwi, yang sekarang mungkin jadi ketua Lazis atau gimana, saya nggak paham ya. Jadi intinya mereka-mereka yang tersandera oleh mereka yang punya modal, punya logika, tetapi masih tersandera ini oleh tiga hal, struktural, finansial, dan sosial. Itu aja. Mas Nusron
tersandra oleh apa, silahkan netizen bisa berpikir sendiri dengan logis. Itu aja. Ya. Monggo. Gus Wagi, ini kan kita membahas tentang bau membaui ya. Itu saya jadi ingat cerita dari jenengan dan Gus Fuad ketika Romli Ahmad Kadal itu ke Pondok Pleret. Itu katanya jenengan menciumi bau-bau belerang, itu bagaimana ceritanya? Saya ngomong itu sama Gus Fuad, sama Mas Sugeng juga. Jadi ketika Romli ke sana, ini saya ngomongnya pakai sumpah waktu itu, tapi sekarang enggak lah, saya enggak perlu sumpah lah. Cukup sekali saya sumpahnya. Saya kok bau belerang, begitu loh. Lah, kemudian suatu ketika saya teringat Presiden Venezuela, Hugo Chavez apa Maduro ya. Dia mengatakan bahwa saya juga berbau belerang di podium ini. Artinya podium Majelis Umum PBB ketika sebelumnya Presiden Amerika Serikat itu juga baru ceramah di situ, baru memberikan sambutan. Artinya belerang ini kan dalam konotasi apa ya? Setan atau iblis lah kan begitu. Jadi kedatangan Rumel Abbas atau Mat Romli yang dari pagi baru menjelang sore ditemui oleh Gus Fuad. Gus Fuad sendiri sebenarnya saya yakin sudah punya intuitif, nggak mau nemuin. Tapi karena nggak enak sama Dr. Sugeng, ya mungkin Gus Fuad juga bau belerang juga, wallahu alam. Sehingga kemudian akhirnya terpaksa nemuin. Terkait masalah intuitif di keluarga Wali Songo, yang muka safa itu banyak, yang bisa melihat seseorang itu muka monyet, muka anjing itu banyak. Bahkan ada salah seorang di Pekalongan sana, tapi orangnya nggak mau terkenal. Itu kalau ketemu Habib, ya kalau mau minta nomor HP-nya saya kasih nanti, tapi japri saya. Itu kalau ketemu Habib selalu bau kentut. Dia bersumpah atas nama apapun. Kalau ketemu Habib dia mesti bau kentut. Bahkan dia pernah diajak oleh Habib temennya untuk ziarah ke makam seorang Habib yang katanya terkenal waliullah. Ternyata menurut cerita-cerita di Pekalongan itu Habib itu pernah dimasak oleh pejuang karena pernah membocorkan posisinya pejuang kemerdekaan, sehingga dia dimasak, diajar. Ketika dia ziarah ke sana, dia bersumpah dia bau kotoran manusia, naudzubillah min dzalik. Sampai sepanjang hampir dia selap ziarah itu, dia bau kotoran manusia atau septic tank lah. Begitu dia keluar dari komplek baru bau itu hilang. Demikian juga kalau dia ketemu Habib, walaupun tidak nyebutkan Habib itu klan apa, marga apa, dia selalu bau kentut. Bisa saya kasih nomor HP-nya kalau mau testimoni. Dia siap disumpah. Artinya sehurafat-hurafatnya orang Nahdliyin, kesaksiannya siap disumpah dan menerima azab. Kembalikan pada Pak Alwi, khurafatnya mereka mau nggak, berani nggak mereka dimubahalah, berani nggak mereka disumpah, harus equal. Jadi begitu. Ini pencerdasan juga ini. Kalau mau khurafat-khurafatan silakan, kalau mau ilmiah silakan. Kita hadapi di medan apapun. Terima kasih. Apa Gus Fuad mau menambahkan tentang bau-bau belerang atau Ahmad Romli ketika ngaku historian ke sana? Ya kalau saya itu setrum itu loh, jadi jadi mungkin ya kita semua itu salah paham ya. Kalau bau belerang atau bau kentut itu kan mudah kita merumuskan. Bentuknya itu setrum itu memang, wah ini kelompok ini memang ada setrumnya tersendiri kan itu. Nah kita mengira itu setrum tanda keturunan Nabi, ternyata setrum tanda haplogrup G kan gitu aja. Tapi kalau soal Nusron ya, Nusron Wahid ya, Pak Nusron Wahid itu bagi saya itu memang penjelasan rasional kalau berhadapan dengan Muhyiddin dan bukti-bukti ilmiah itu ternyata tidak cukup, terlepas dari apakah orang seperti Pak Nusron Wahid itu punya kepentingan atau tidak punya kepentingan. Tapi saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan Kiai Nur Yahya bahwa kayak memang Habib itu anunya gendam itu ya. Itu jadi mungkin maksud saya begini, di samping kita perlu terus-menerus menjelaskan secara rasional dengan data empirik mengenai Habib itu berhaplogrup G, bukan keturunan Nabi.
Mungkin kita mumpung Ramadan juga untuk segenap netizen juga lebih banyak berdoa juga, mendoakan putra-putri bangsa Nusantara yang sampai hari ini masih tergendam oleh Habib gitu. Termasuk Pak Nusron Wahid itu kan tergendam. Gitu. Tergendam. Kalau Pak Nusron Wahid mungkin Kiai Mat, bukan karena DNA atau terkait dengan mentalitas zaman dulu atau inferior kompleks atau apa. Mungkin loh ini dugaan loh ini. Mudah-mudahan Pak Nusron Wahid mendengar. Mungkin masa kecilnya itu mengalami stunting gitu. Ini humor saja. Jadi dan kita juga perlu kita sampaikan juga kadang-kadang Gus Fakih itu optimis banget bahwa semua orang berpihak pada kita, negara berpihak pada kita. Saya pikir hari ini para pejuang ini hanya bersama netizen yang jujur, yang tulus gitu. Dan semua kekuatan politik adalah jangan perlu diharapkan. Ya kalau perlu kita bikin kekuatan politik sendirilah. Mau jenderal ini, jenderal itu, menteri ini, menteri itu, wah itu semua ya kadal aja bagi saya. Kadal ya kunaku front. Ya itu umurnya gitu ya. Masuknya itu kategori hadis kadal itu. Jadi saya tetap masih konsisten percaya bahwa kita yang berusaha terus-menerus sampai dadal duel, remuk redam begini, berjuang untuk kebenaran, untuk bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, bukti kecintaan kita kepada umat Rasulullah, itu jangan sekali-sekali berharap kepada siapapun kecuali kepada rakyat kecil gitu loh. Ya, Vox Populi Vox Dei itu. Bahkan kemarin tuh bagus juga itu pesannya, requestnya Mas Sugeng itu waktu main itu. Ya Mas Sugeng itu request, Gus, bikin apa jenenge tulisan itu apa jenenge voting. Kalau hari ini Pilpres siapa presidennya, tulis 1 Prabowo Subianto, 2 Kang Deddy Mulyadi, 3 Kiai Imaduddin Banten. Lo kok Kiai Imad dimasukkan, saya bilang gitu. Lah iya toh biar untuk aja. Saya langsung nangkap itu. Oh iya ya. Kita itu memang selama ini benar-benar nggak dalam tanda petik itu nggak ada satu kekuatan politik apapun yang benar-benar merelakan diri untuk membela Pancasila, bangsa dan negara dalam perspektif Islam. Kita itu membela umat Rasulullah, membela kebenaran hak Rasulullah gitu. Oh, ya benar juga Mas Sugeng ini. Beliau kan biolog gitu ya, bukan sosiolog atau ya. Itu benar juga, kita perlu memikirkan hal-hal seperti itu gitu loh. Dan bagi saya bukan masalah Kiai Imad dapat 16% atau 96%, bukan gitu loh. Tapi ya memang kita itu benar-benar nggak ada elit bangsa kita yang benar-benar sungguh-sungguh punya keinginan untuk menjaga bangsa dan negara kita, itu nggak ada menurut saya. Mereka pura-pura menjaga aja. Kesimpulan saya kok seperti itu. Saya pikir akan muncul Gus Dur baru, ternyata nggak ada. Gitu. Ternyata itu ya Gus Dur cuma Gus Dur aja gitu. Ya kita lah yang meneruskan jiwa patriotik Gus Dur gitu. Bukan mereka ternyata. Siapapun itu kalau udah yang sekarang ada di kedudukan posisi-posisi strategis di negara ini, ternyata yang saya harapkan mereka menjadi Gus Dur, seperti Gus Dur, itu enggak. Yang saya maksud menjadi seperti Gus Dur itu begini. Gus Dur sebagai presiden, itu mustahil kita bisa mengkritik. Gus Dur sebagai manusia banyak sekali bisa kita kritik. 1000 perilaku Gus Dur kita bisa kritik. Tapi Gus Dur sebagai presiden, satu pun orang nggak akan bisa kritik. Maksud saya gitu. Gus Dur sebagai presiden. Nah, maksud saya begini, tokoh-tokoh politik kita itu ya telek aja lah bagi saya itu. Kalau urusan kebangsaan, kalau urusan ini. Jadi kita harus menciptakan sendiri gitu. Berbasis apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk mempunyai kekuatan politik sendiri. Kalau enggak ya kita kayak begini aja. Sekelas menteri, sekelas si Teddy aja masih minta jangan-jangan si Teddy itu ke tempatnya Jindan kemarin ya atas suruhan si ini ya, Nusron juga ya. Nah, gitu. Jadi
Dan ya memang 2 tahun lalu kan waktu ngobrol-ngobrol di Pleret sama Kiai Iman sama Gus Fakih sama TB Moki itu kan kita udah bicara mengenai nutfah dajjaliyah, dan itu ya Kiai Nur Yahya kan sudah menjelaskan secara panjang lebar dan jelas bahwa kita itu memang hadapi dajjal gitu loh. Ya memang para pecundang itu lebih suka ikut dajjal karena dajjal itu menawarkan surga, menawarkan popularitas, uang dan kedudukan dengan cepat gitu. Ya makanya si Korik Bangladesh itu ikut dajjal itu ya saya maklum ya, dia udah lapar kan, udah lapar popularitas, lapar perutnya kan itu. Ya udahlah dimaklumi aja lah. Tapi mudah-mudahan kalau dia kenyang ya mudah-mudahan nggak ikut jadi dajjal. Tapi kalau ikut jadi dajjal juga nggak apa-apa gitu. Neraka juga harus ada isinya. Dan bahwa kalau ada orang bertanya Ramadan kok kita bicara masalah-masalah begini tidak astagfirullah masya Allah saja. Loh enggak, Ramadan itu perang Badar juga bulan Ramadan kan itu. Jadi menurut saya di bulan Ramadan ini perangnya kita makin kencengkan, bibarkatil ahli Badar kan itu. Nah ini perlu kita teman-teman semuanya kita perlu memikirkan lebih jauh mengenai dan nggak usah berharap lah elit kita itu semua telek lah menurut saya. Sorry aja ya. Dalam soal kebangsaan, dalam soal menjaga kepentingan umat, mau elit ormas maupun elit politik, semua itu nggak ada yang seperti Gus Dur. Maksud saya nggak ada yang mau mengerjakan dalam tanda petik pekerjaan kotor seperti ini, pekerjaan kotor dalam tanda petik seperti ini. Ini kan pekerjaan yang dimana si Ulil aja kemarin sama si siapa itu yang di Total Politik itu dia bilang ketika menyinggung soal Habib itu dia bilang wah ini topik yang banyak ranjonya kan. Artinya ini masalah yang harus disampaikan untuk kepentingan kebangsaan kita, untuk menjaga Pancasila Bhinneka Tunggal Ika kita, dan nggak ada yang mau mengerjakan kecuali kita gitu loh masalahnya itu, sama rakyat yang jujur itu, sama rakyat bawah yang mereka nggak pernah makan uang haram itu. Jadi elit-elit kita yang ya kayak gitulah, katanya pribumi dan anjing dilarang masuk, pidatonya gitu, kita lawan gitu, alah telek juga ternyata bukan Gus Dur. Gitu aja ya. Saya sudah terlalu panjang, mohon di saat yang lain. Ya, ya tentang 2 poin yang saya tulis ya, tentang formulasi treatment untuk trauma genetis itu saya sudah catat. Kemudian formulasi langkah ke depannya atau berpikir untuk membangun ke depannya bagaimana itu juga sudah saya catat. Nanti bisa kita formulasikan bareng di lain waktu dan kita implementasikan secara jangka panjang. Karena kita sudah 1 jam. Oh ya, terakhir singkat saja. Baik, singkat 1 menit. Sebelum kita di framing bahwa kita menabrak popularitas timnas sepak bola kita, saya katakan bahwa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin tadi mutlak benar, bukan 100%, 1000%. Tetapi di dalam konteks kekinian, semua negara juga melakukan naturalisasi. Sebagaimana di timnas Jerman juga banyak orang kulit hitam, di Inggris apalagi, di Italia pun itu seperti itu. Artinya itu suatu tren lah, suatu hal yang nggak bisa dihindari. Apalagi naturalisasi kita itu sangat ketat. Masih tetapi seburuk-buruknya masih lumayan mereka yang masih menangis Indonesia Raya di tengah lapangan berjuang untuk keharuman timnas Indonesia daripada klan Pak Alwi itu. Nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya, jadi sampah di negeri ini, lebih baik pulangkan saja. Terima kasih. Jadi Kiai Imad benar, tapi saya juga mendukung naturalisasi untuk segera kita tampil sebagai pemicu penyemangat segera kita melakukan revolusi sepak bola. Terima kasih. Iya. Itu kalau fenomena naturalisasi itu strateginya sama dengan strategi PBNU, Kiai Imad. Kira kurang lebih begitulah, Kiai Imad. Oke. Maksudnya strategi PBNU menyikapi polemik ini, udah gitu. Oke, baik, ini 1 jam setengah. Saya minta closing singkat saja dari masing-masing, mulai dari Kiai Nur Ihya. Kiai Ihya, dipersilakan singkat saja. 1 menit khotimah penutupnya seperti yang disampaikan Gus Fuad, Kiai Imad, Kanjeng Fakih tentang naturalisasi, ya harusnya diusahakan untuk nasionalisasi. Kita mulai mengkader bibit-bibit dari anak negeri sendiri. Ini yang masalah untuk membela bangsa dan negara, nama baik harumnya negara di kancah dunia. Terus untuk yang masalah
yang disampaikan oleh Imam tentang ternyata Kang Mas Nusron Wahid itu ketuanya derek guru ya. Berarti sama Syarul Mar'u Ma'aman Habba atau Anda wahai ya akhi Nusron Bakta. LBY sebagai gurunya mencari kebenaran makan ya tokoh leluhurnya dengan cara ronsen. Lah, Kang Mas Nusron untuk mendeteksi cucu Nabi asli atau tidaknya dengan cara ronsen babi itu tadi, penciuman. Lah kemungkinan besar Habaib ini satu saat ya setelah mendengar ucapan dari Kang Mas Nusron ini akan menggunakan minyak wangi yang berdimensi tinggi supaya masuk ke dalam memori. Yang 1 gramnya itu 300.000. 1 gram 300.000 itu baunya sampai berminggu-minggu. Lah, itu cara supaya para habaib itu nanti bisa terbukti itu Nabi dengan bau itu tadi. Yang mungkin namanya minyak ijazli dari penyulingan darah kijang yang asli. Nah, itu untuk membangkitkan, menanamkan sekaligus memori, penciuman, pendengaran, penglihatan kepada para muhibinnya. Saya mungkin kasih masukan ke Kang Mas Nusron Wahid, ke para muhibin semua, yaitu tadi habaib-habaib khususnya, cari minyak supaya bisa menentukan mana cucu Nabi yang asli. Oh, ini darah Nabi, keringat Nabi. Saya cari minyak ini yang mahal harganya itu atau persisinya 350.000. Mungkin itu tadi yuk Syarul Mar'u akan dikumpulkan satu frekuensi, satu kandang yang sama seperti yang di channel ini akan terkumpul orang-orang yang frekuensinya sama, jadi tidak 100% sama tapi mendekati. Ya mungkin demikian akan disampaikan. Terima kasih ya Imat, closing statement singkat saja Imat, kita mau buka puasa. Baik, untuk seluruh putra-putri Nusantara, tetap waspada, lihat kanan dan kiri, makam-makam palsu yang dibelokkan dari nama-nama leluhur kita ke Yaman, ke Balawi, untuk segera dikoordinasikan dengan masyarakat, RT, polisian, Ramil, untuk segera bongkar, karena pemalsuan makam nama dari leluhur kita yang kemudian dipalsukan menjadi Balawi akan menentukan masa depan sejarah anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk seluruh para putra-putri Nusantara yang memiliki kepedulian terhadap Nusantara untuk hari ini dan di masa yang akan datang, dari para intelektualnya untuk menulis baik dalam tulisan-tulisan jurnal, menulis dalam artikel-artikel tentang batalnya nasab Balawi ini sebagai sebuah referensi di masa depan untuk anak dan cucu kita. Kemudian untuk yang memiliki skill dalam IT, untuk semuanya mempunyai kepedulian, bentuk YouTube baru, Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, untuk senantiasa kita bersemangat di dalam memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa Balawi ini mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan pongpong di Ramadan yang masih mempercayai dan membelanya untuk bertaubat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya Imat. Gus Fuad, closing statement singkat saja. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang jahat membuat makar, tapi dan Allah juga membuat makar rencana, dan sebaik-baik makar itu adalah makar dari Allah. Jadi kita insya Allah senantiasa
mengikuti jalan kebenaran sehingga kita bersama Allah. Wah, jadi biar kita serem bersama Allah. Dan apapun yang terjadi, la tahzan innallaha ma'ana. Ya insya Allah nanti ini nggak lama lagi ini semua selesai lah. Ya biarkan yang mau berkhianat, biarkan menteri apa siapapun apapun, biar ikut bersekutu dengan kegelapan. Karena udah berkali-kali siapa yang bersekutu dengan kegelapan dalam soal ini, Tuhan itu dengan cepat menumbangkannya. Gitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Gus Fuad. Gus Fakih, closing statement sekaligus closing dengan salam Pancasila dan seterusnya. Silakan. Baik, singkat saja. Kita beli Pertamax ternyata Pertalite palsu. Kita beli minyak goreng palsu. UIN Universitas Islam Negeri mencetak uang palsu. Apa yang tidak palsu di negeri ini? Sampai cucu Nabi pun juga palsu. Ingat, sekuat apapun suatu kerajaan, suatu negara, Abbasiyah ada masanya, Utsmani ada masanya, Majapahit juga ada masanya. Jangan sampai kepalsuan-kepalsuan ini dibiarkan sehingga negara kesatuan Republik Indonesia juga pada akhirnya ada masanya dan runtuh juga. Itu saja pesan dari saya. Semoga didengar oleh telinga Pak Presiden, menteri-menteri, semua pemangku negara, bahwa kami akan selalu bersama rakyat selama ini, bersama orang-orang yang masih punya hati nurani. Kami mempertaruhkan segalanya dan kami tidak berharap apapun. Kami juga posisinya juga istilahnya tidak berharap apapun. Kami bersama mereka-mereka yang masih berhati nurani untuk menghapus kepalsuan di bumi Nusantara. Terima kasih, itu aja. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Nur Ihya Salafi Hadinegoro Surabaya, Gus Fuad Pleret. Terima kasih kepada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih kepada Kiai Ratif Fakih Wirahadiningrat. Terima kasih, mohon maklumnya jika ada salah-salahnya, kurang-kurangnya. Terima kasih juga kepada seluruh audiens dan yang berkontribusi di kolom komentar. Selamat bersiap berbuka puasa bersama keluarga masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.